Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, siapa kamu? Halo, aku namanya Razan. Oke, aku Bisma. Kita kembali lagi untuk membahas buku Muhammad Al-Fatih. Nah, ini kita lanjutan episode keberapa, Kak? Episode 2 part 2. Ya, ini episode 2 part 2 ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi terakhir ceritanya itu sampai mana sih? Sampai kelahiran Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi terakhir itu sampai kelahiran Muhammad Al-Fatih. Oke, kemudian kita lanjutin ceritanya lagi ya. Jadi ceritanya setelah kelahiran Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih kecil, cerita ini langsung berlanjut lagi diceritakan pas Muhammad Al-Fatih sudah mulai gede ya, tapi masih belum dewasa, masih anak kecil yang mungkin sekitar berumur 8 sampai 10 tahun. Nah, di situ diceritain bahwa Muhammad Al-Fatih itu dari sejak kecil itu udah rajin berlatih ya, berlatih pedang, berlatih ilmu perang, dan juga berlatih pengetahuan. Dan ternyata kamu ngapain Nah, ternyata juga Muhammad Al-Fatih ini punya kakak ya, ada kakaknya, ada Sultan Mehmet dan Sultan Sultan Ahmad Sultan Ahmed dan Sultan Ali ya. Iya. Sultan Ahmed dan Sultan Ali. Nah, mereka itu sering berlatih bersama seperti itu. Jadi pokoknya disiapkan oleh bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa aja? Apa? Bapaknya siapa namanya? Murad. Ya, disiapkan sama Sultan Murad untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Nah, salah satu cerita yang menarik adalah di sini. Jadi ada suatu kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih dari kecil tuh memang luar biasa. Itu ada suatu kejadian pagi-pagi. Apa itu Kak kejadiannya, Kak? Tiba-tiba Muhammad Al-Fatih menghilang, tidak tahu di mana. Tiba-tiba Muhammad Al-Fatih menghilang, tidak tahu di mana. Sampai penjaganya berkeliling istana. Ternyata Muhammad Al-Fatih berlatih panahan. Jadi ternyata ya udah panik-panik kan dicari. Wah, kemana nih pagi-pagi ya? Pagi-pagi itu udah nggak ada. Nggak taunya ditemukan ya setelah sholat subuh, masih pagi-pagi banget. Muhammad Al-Fatih yang masih kecil ya, masih 8 tahun udah berlatih panah. Oh, jadi memang sudah mengasah kemampuannya. Bayangkan ya, anak kecil masih sangat muda tapi udah punya keinginan buat melatih dirinya bahkan dari sejak subuh ya. Berarti itu determinasinya itu kan luar biasa. Mungkin itu aja sedikit ceritanya, tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya dari cerita di episode ini. Pertama adalah ya, dari sejak kecil memang yang mau sukses itu harus belajar. Oke? Itu dari Muhammad Al-Fatih Razan ya. Dari kecil itu bukan tiba-tiba Muhammad Al-Fatih tiba-tiba jadi orang hebat, tapi dimulai dari belajar, latihan mana, baca buku, semuanya dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, Razan, jadi dari sejak kecil bukan main game doang ya. Nah, jadi dari sejak kecil tuh harus berlatih. Udah gitu, orang tuanya ya, dari Sultan siapa? Sultan Murad ya, dan ibunya juga harus menjadi orang tua yang mendukung perkembangan anaknya. Harus memfasilitasi juga, mendukung lingkungannya juga. Dan juga oh iya, ada sosok pentingnya juga. Ada gurunya siapa namanya? Syekh siapa? Syekh A. Samsudin. Oh, ada Syekh A. Samsudin. Ini yang agak terlewat ya. Jadi ada gurunya dari Sultan Mehmet, Sultan Ahmed dan Sultan Ali. Itu ada guru yang namanya Syekh A. Samsudin, itu yang nanti diberikan ya selalu untuk membimbing ketiga anak tersebut untuk menjadi anak yang hebat. Jadi ada guru juga ya, diberikan guru yang terbaik. Nah, itulah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini ya. Sampai jumpa lagi di episode berikut ya. Tunggu kita
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.